warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada mata kuliah Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional. Pada kesempatan ini, kita akan membahas materi mengenai penyelesaian sengketa internasional oleh organisasi internasional, yaitu Perserikatan Bangsa-Bangsa atau juga yang biasa disebut dengan PBB. Baik, kita akan sama-sama melihat penyelesaian sengketa internasional secara damai dapat dilakukan lewat mekanisme penyelesaian sengketa kepada organisasi internasional atau PBB yang diberikan oleh negara-negara anggota maupun non-anggota PBB. PBB adalah organisasi internasional yang resmi berdiri pada tanggal 24 Oktober 1945 yang dibentuk dengan piagam PBB, di mana PBB itu memiliki 6 organ utama. Yang pertama ada Majelis Umum, kemudian yang kedua adalah Dewan Keamanan, yang ketiga adalah Dewan Ekonomi dan Sosial, yang keempat adalah Dewan Perwalian, yang kelima Sekretaris Jenderal, dan yang terakhir yaitu adalah Mahkamah Internasional. Mengapa mekanisme dari penyelesaian sengketa internasional ini bisa dilakukan oleh PBB? Kita dapat melihatnya di tujuan daripada didirikannya PBB yang termuat di dalam pasal 1 Piagam PBB, yaitu tujuan didirikan PBB adalah untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional, sehingga memang sudah kewajiban daripada PBB untuk dapat menyelesaikan sengketa-sengketa yang terjadi antar negara, di mana tujuannya untuk menjaga stabilitas keamanan dan juga perdamaian internasional. Masyarakat internasional sebenarnya wajib menyelesaikan sengketa dengan jalan damai. Hal ini tertuang di dalam prinsip penyelesaian sengketa internasional secara damai di dalam pasal 2 Piagam PBB. Dari keenam organ utama PBB tadi yang memiliki kewenangan di dalam menyelesaikan sengketa internasional, yaitu ada Majelis Umum, Dewan Keamanan, dan juga Sekretaris Jenderal. Kita akan lihat sama-sama. Yang pertama, Majelis Umum. Berdasarkan pasal 11 Piagam PBB, Majelis Umum dapat menerima permasalahan yang menyangkut hal perdamaian dan keamanan dunia, baik dari negara anggota maupun juga negara non-anggota. Akan tetapi, fungsi daripada Majelis Umum ini dibatasi. Yang pertama, Majelis Umum sebenarnya tidak dapat mencampuri masalah internal dari suatu negara, kecuali tindakan sanksi ekonomi maupun militer dari Dewan Keamanan yang tidak dipatuhi atau tidak dijalankan dari negara-negara yang bersengketa dan mendapatkan sanksi dari Dewan Keamanan tersebut. Yang kedua, ketika Dewan Keamanan itu menjalankan tugasnya di dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi antar negara, maka Majelis Umum itu tidak dapat memberikan rekomendasi berkenaan dengan situasi tersebut, kecuali Dewan Keamanan itu meminta rekomendasi atau masukan daripada Majelis Umum. Yang selanjutnya adalah Dewan Keamanan. Kalau kita bicara mengenai siapa sih organ utama sebenarnya yang sangat berperan penting di dalam menyelesaikan sengketa internasional yang terjadi, yaitu adalah Dewan Keamanan. Jadi tanggung jawab utama Dewan Keamanan itu adalah pemeliharaan perdamaian serta keamanan yang dilakukan oleh Dewan Keamanan, sehingga Dewan Keamanan ini memiliki wewenang untuk dapat mengambil keputusan yang mengikat secara hukum internasional. Kemudian, apa sih hal-hal yang dapat dilakukan oleh Dewan Keamanan ketika menyelesaikan sengketa yang terjadi? Yang pertama, Dewan Keamanan dapat menyelidiki permasalahan yang dilakukan dengan turun langsung ke suatu negara yang sedang mengalami sengketa. Kemudian juga Dewan Keamanan dapat meminta masing-masing negara untuk menyelesaikan sengketa secara damai. Lalu kemudian juga Dewan Keamanan bisa merekomendasikan prosedur daripada penyelesaian sengketa yang harus diambil oleh masing-masing negara yang bersengketa secara damai. Dewan Keamanan dapat membentuk 1. Komite Jasa Baik, kemudian juga Komite Penyelidikan, Misi Pencarian Fakta, Misi Peninjau, dan juga mengirim pasukan perdamaian, di mana pasukan perdamaian ini adalah satu pasukan yang dibentuk oleh PBB lewat negara-negara anggotanya dengan mengirimkan personil-personil militer
untuk dapat ditempatkan di negara-negara yang sedang berkonflik atau bersengketa. Persidangan Dewan Keamanan hanya dilakukan dan dihadiri oleh anggota daripada Dewan Keamanan itu sendiri. Sedangkan anggota-anggota PBB lain atau negara-negara lain itu tidak dapat ikut masuk ke dalam persidangan. Akan tetapi negara anggota PBB lainnya itu dapat mengajukan permintaan untuk ikut serta apabila negara tersebut merupakan bagian daripada permasalahan yang sedang diselesaikan oleh Dewan Keamanan. Lalu bagaimana dengan keputusan yang diambil? Dewan Keamanan akan memberikan atau buat sebuah keputusan apabila disetujui oleh 9 dari 15 negara anggota, di mana 5 negara anggota tetap Dewan Keamanan setuju terhadap keputusan yang diberikan. Nah, berbicara mengenai kelima anggota tetap daripada Dewan Keamanan, ini adalah keputusan-keputusan yang sifatnya non-prosedural, dalam artian mengutamakan kepada menjaga kedamaian, keamanan, dan ketertiban internasional, sehingga memang perlu persetujuan daripada 5 negara tetap untuk dapat Dewan Keamanan itu mengeluarkan satu keputusan. Lalu apa saja sanksi yang bisa diberikan oleh Dewan Keamanan atau PBB ini dalam menyelesaikan sengketa internasional yang terjadi di antara negara, yaitu ada 2, sanksi ekonomi dan juga sanksi militer, di mana sanksi ekonomi ini lebih kepada blokade terhadap keluar masuknya hal-hal yang sifatnya ekonomi, sehingga suatu negara itu tidak memiliki keleluasaan di dalam menjalankan aktivitas negaranya. Lalu kemudian juga ada sanksi militer, di mana sanksi militer ini diberikan oleh Dewan Keamanan itu tadi lewat pasukan-pasukan perdamaian yang dikirim ke dalam negara-negara yang sedang mengalami satu konflik atau sedang bersengketa. Akan tetapi dengan memberikan sanksi ekonomi dan militer ini, Dewan Keamanan itu perlu mendapatkan persetujuan khusus oleh negara-negara anggotanya dan diratifikasi untuk dijalankan. Yang selanjutnya adalah Sekretaris Jenderal. Apa fungsi Sekretaris Jenderal di dalam penyelesaian sengketa internasional? Yang pertama yaitu Sekretaris Jenderal itu sebagai mediator, kemudian juga penasehat informal, dan Sekretaris Jenderal dapat memberikan jasa-jasa baik. Juga Sekretaris Jenderal itu memberikan harmonisasi tindakan kepada negara-negara yang sedang bersengketa. Seperti apa sih tindakan yang bisa dilakukan oleh PBB di dalam menyelesaikan sengketa internasional yang terjadi antar negara? Yang pertama, kita bisa lihat hal tersebut tertuang di dalam bab 4 Piagam PBB. Ada preventif diplomasi, yaitu satu tindakan yang dilakukan oleh PBB untuk mencegah terjadinya sengketa atau perang. Kemudian yang kedua itu ada peacemaking. Peacemaking itu merupakan satu kesepakatan damai yang dimediasi oleh PBB pada negara-negara yang bersengketa. Kemudian ada peacekeeping, yaitu menjaga perdamaian, di mana peacekeeping ini PBB akan mengirim personel-personel militer atau sipil untuk menjaga kawasan atau negara yang sedang bersengketa. Selanjutnya ada peace building, yaitu membangun perdamaian keamanan. Nah, yang dilakukan ini adalah ketika negara-negara tersebut sudah terjadi sengketa dan menyelesaikan sengketanya, maka PBB akan berusaha untuk menjembatani masing-masing negara itu untuk dapat memiliki satu kerjasama yang baik. Dan yang terakhir adalah peace enforcement atau pelaksanaan daripada penegakan hukum demi terciptanya kedamaian dan perdamaian internasional, di mana peace enforcement ini lewat sanksi-sanksi itu tadi yang diberikan oleh PBB kepada negara yang bersengketa, yaitu sanksi ekonomi dan juga sanksi militer. Baik, jadi itu saja materi kita pada kesempatan hari ini terkait penyelesaian sengketa internasional yang bisa dilakukan oleh organisasi internasional atau PBB. Mudah-mudahan dari materi ini kalian bisa mendapatkan pemahaman mengenai, oh ternyata penyelesaian sengketa internasional itu juga bisa dilakukan melalui peran organisasi internasional atau PBB untuk penyelesaian sengketa secara damai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.